Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salam jumpa di program Tauladan Berkah Tausiah bulan Ramadan, persembahan dari Bangkalbar. Saya Fathan Rafiq, Khatib Suriah PCNO Kabupaten Bengkayang, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita juga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Salawat serta salam marilah kita sampaikan, semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada saat ini kita berada pada hari-hari akhir di bulan Sya'ban, dan kita akan menghadapi bulan Ramadan atau menyambut bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini? Karena Allah berikan kemuliaan-kemuliaan di dalam bulan Ramadan. Rahmat yang begitu besar, ampunan yang begitu besar, sehingga kita juga harus mempersiapkan diri daripada nikmat-nikmat Allah di dalam bulan Ramadan itu. Kemudian pada saat ini selayaknya dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, kita bersihkan hati kita, kita sucikan hati kita. Karena di dalam menyambut bulan Ramadan ini adalah sangat penting bagi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat manusia, sebagai umat Islam. Bahkan Nabi Musa itu mengatakan, seandainya aku diperbolehkan oleh Allah, aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena di dalam umat Nabi Muhammad diberikan bulan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Nah, pada saat ini kita kaum muslimin wal muslimat, kita berada menyambut bulan Ramadan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad selayaknya lebih mempersucikan diri kita, mempersucikan hati kita dengan benar-benar menghadap kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian sesuai juga dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi di dalam bulan Ramadan ini ada perintah puasa. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah SWT, mencapai kesuksesan menghadap Allah SWT. Bulan Ramadan ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasa harus berusaha lebih mensucikan hati kita dari berbagai nafsu, dari berbagai rasa iri dengki dengan sesama,
di samping kita menghadap Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, berkaitan dengan hadis ini sesuatu makna yang dalam. Bergembira, bersenang, hati kita senang dengan keimanan, rasa senang dengan keimanan, maka kita akan diampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Artinya apa? Bahwa di bulan Ramadan ini kita diberikan kemuliaan oleh Allah untuk mensucikan diri dari dosa-dosa. Kemudian apa-apa yang menjadi tuntunan Rasulullah, itulah yang akan kita laksanakan di dalam bulan Ramadan. Dan ini maknanya sangat dalam. Nah, kenapa sampai Allah berikan ampunan dosa kita sebelum dan sesudah? Karena di dalam bulan Ramadan ini amal-amal, kemudian kesunahan-kesunahan, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan karena kemuliaan-kemuliaan di dalam bulan Ramadan. Sehingga sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, senang saja, tapi senangnya dengan rasa iman. Senangnya dengan rasa iman. Kemudian keikhlasan. Jadi bukan menjadi beban, tapi senang dengan rasa iman, ikhlas. Maka Allah akan ampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Begitu juga ketika kita melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan, maka kita akan diampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, kenapa seperti itu? Karena puasa itu akan menggugurkan daripada hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang sangat jelek, sehingga dia akan terkikis dengan adanya kita melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan. Banyak lagi yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan, karena di dalam satu tahun ada satu bulan kita khususkan di dalam bulan Ramadan untuk introspeksi diri kita, untuk merenungi diri kita. Bagaimana amal-amal yang telah kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Kemudian bagaimana kita mengisi amal-amal kita di dalam bulan Ramadan. Baik amalan-amalan wajib maupun amalan-amalan sunnah. Tidak terlepas dari itu, Allah akan memberikan ampunan dosa diri kita terhadap Allah. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita juga mempunyai dosa maupun kesalahan terhadap sesama manusia, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, kepada keluarga kita, saudara-saudara kita. Kita bersilaturahmi, kita sambung silaturahmi. Tidak ada artinya ketika Allah mengampuni dosa kita, tetapi ada saudara kita, ada tetangga kita, ada kerabat kita, ada teman-teman kita yang tidak ridho dengan kita, sehingga menjadi dosa sampai di hari kiamat. Maka menjelang bulan Ramadan ini, kita perbaiki silaturahmi kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita,
kepada teman-teman kita. Sehingga hati kita ketika menyambut bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, sudah tidak ada lagi dosa dengan sesama manusia, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan kerabat-kerabat kita. Karena Allah bisa mengampuni dosa kita ketika kita bersalah kepada Allah. Tetapi dengan saudara-saudara kita, ketika memutuskan tali silaturahmi, sampai hari kiamat kita tidak akan diampuni. Nah, ini pentingnya umat Islam, umat Nabi Muhammad ini untuk menjaga silaturahmi, untuk berbuat baik, tidak saling iri. Bahkan dikatakan hal-hal yang menggugurkan dosa daripada menggugurkan pahala puasa, salah satunya adalah ghibah, adu domba, iri dengki dengan saudara-saudara kita. Jadi jangan sampai ketika memasuki bulan Ramadan kita masih punya perasaan iri, masih punya perasaan dengki, masih punya perasaan benci dengan saudara-saudara kita, sesama umat manusia. Bukan hanya yang muslim saja, tetapi sesama umat manusia. Jadi di dalam bulan Ramadan ini kita sambut ada dua hal. Yang pertama, kita bersihkan dosa-dosa kita kepada saudara-saudara kita. Kita ketika mempunyai kesalahan, mohon maaf. Kemudian mohon ridhonya, mohon keikhlasannya. Terutama juga kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Sehingga kita mendapatkan dua-duanya, kemudian kita akan bertemu dengan Allah. Karena ibadah di dalam bulan Ramadan, terutama puasa, pahala yang lebih besar bukan surga, tetapi perjumpaan dengan Allah. Jadi ketika kita dijumpakan dengan Allah, insya Allah surga otomatis. Perjumpaan dengan Allah, ketika dijumpakan dengan Allah melalui wasilah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, pahalanya Allah yang akan mengganjar. Dan salah satu kebahagiaan yang tidak ada nilainya, artinya luar biasa nilainya, tidak terhingga nilainya, adalah ketika perjumpaan dengan Allah. Ketika umat Islam, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, mendapatkan pahala berjumpa dengan Allah, mendapatkan kenikmatan dengan Allah, insya Allah neraka akan tertutup. Sehingga kita otomatis masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kemudian pada kesempatan sore hari ini, saya simpulkan mungkin banyak kesimpulan-kesimpulan dari kemuliaan bulan Ramadan. Tapi dalam menyambut bulan Ramadan ini ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita menyambung silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Memohon maaf kepada keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kemudian yang kedua, mempersiapkan diri, menjaga kebersihan hati kita di dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan. Karena dalam waktu sebulan kita menjalankan ibadah bulan Ramadan, tetapi pahalanya akan kekal di hari kiamat. Maka berkaitan dengan hadis yang saya sampaikan tadi, masuk akal dan tergantung daripada keyakinan kita dengan kemuliaan bulan Ramadan ini. Karena dengan kemuliaan ini, kita umat Islam yakin atau tidak? Itu saja kuncinya. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi.
tergantung keyakinan kita. Kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah, kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yakin apa tidak? Karena kebanyakan manusia, kebanyakan orang, kebanyakan kaum muslimin wal muslimat tidak yakin akan kemuliaan bulan Ramadan. Banyak yang tidak yakin. Ah, masa sih di dalam bulan Ramadan bisa seperti itu? Tetapi makanya dikatakan yang disuruh adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu itu adalah orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau kita tidak yakin berarti tidak beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga keyakinan itu akan menjadikan kita takwa kepada Allah. Kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini mumpung masih beberapa hari kita menyambut bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu rahmatnya luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat bulan Ramadan ini, yang dulunya malu-malu ke masjid, itu dihilangkan rasa malunya oleh Allah. Sehingga dia dengan senang hati ke masjid. Dan itu salah satu kalau kita sadari, adalah rahmat yang diturunkan oleh Allah melalui bulan Ramadan. Kita lihat ketika awal-awal tarawih, masjid-masjid penuh. Orang yang mungkin tidak pernah ke masjid mulai rajin berjamaah. Dan itu bukti bahwa kalau kita yakini itu adalah rahmat Allah yang diturunkan kepada umat Islam. Rahmat Allah yang diturunkan kepada umat Islam. Itu salah satu contoh kecil. Kemudian keberkahan di dalam bulan Ramadan. Kita tidak perlu berpikir bagaimana mendapatkan rezeki. Tapi rezeki di dalam bulan Ramadan itu melimpah. Dan kalau kita berpikir, semua itu terbeli oleh umat Islam. Jadi itu suatu bentuk keberkahan yang dinampakkan sedikit oleh Allah. Itu baru sedikit. Tetapi bisa mencukupi umat Islam. Bisa mencukupi umat manusia. Ini yang mesti kita renungkan. Kemudian kita pahami. Sehingga di dalam menyambut bulan Ramadan ini, kembali kepada yang saya sampaikan tadi adalah keyakinan kita. Keyakinan kita di dalam menyambut bulan Ramadan, membersihkan diri kita di dalam bulan Ramadan, sehingga kita yakin kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.